Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simponi indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesuslah namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesuslah namanya, nama yang beri menang, Yesuslah namanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah online ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali dipersatukan dalam ibadah online Jemaat GKI Parakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari Pentakosta. Kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Karena itu tema kita pada hari ini adalah dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 19 akan menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Demikian firman-Nya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian. Salah satu bentuk atau wujud dipenuhi Roh Kudus adalah di dalam kehidupan kita itu penuh dengan nyanyian dan puji-pujian. Karena itu saya mengajak kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kasih dari surga memenuhi
Saudara, marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan Engkau ingin bahwa Roh Kudus itu tidak hanya bekerja pada saat kami percaya kepada Engkau, tetapi juga pada saat kami menjalani kehidupan iman kami bersama dengan Engkau. Engkau ampunilah kami ya Bapa, kalau seringkali kami tidak membuka hidup kami secara penuh untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga seringkali hidup kami tidak mencerminkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah menyakiti hati-Mu, sudah menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan saudara-saudara di sekitar kami. Tuhan Yesus, ampunilah atas kegagalan kami di dalam kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan bersih hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita semuanya. Yang saya bacakan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku.
Maha setia, setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus boleh menguasai setiap kami yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan itu boleh memerdekakan hidup kami, dan membawa kami hidup yang lebih baik. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangung-mangung sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia saudara yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Menengah Pertama Krista Citra. Kami persilakan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMPK Krista Citra Parakan. Kami persilahkan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
Saudara, pernah suatu kali ketika saya memimpin PA di sebuah gereja di GKI, saya masih ingat betul saat itu membahas tentang Roh Kudus. Ada peserta PA yang berasal dari gereja lain yang mengungkapkan pendapatnya demikian. Dia mengatakan bahwa kalau gereja GKI itu tidak ada Roh Kudusnya. Saya terkejut, saudara, ketika saya mendengarkan pernyataan dari Bapak ini, saudara. Kalau di gereja GKI itu tidak ada Roh Kudusnya. Lalu saya bertanya kepada Bapak itu, saudara. Pak, menurut Bapak, apakah saya ini, Pak Yusak ini, ada Roh Kudusnya? Dia diam, agak gugup dan bingung, saudara. Dan akhirnya dia itu berkata, oh, kalau Pak Yusak, ya adalah Roh Kudusnya. Lalu saya menimpali, saya orang GKI loh. Apakah saya orang GKI ini ada Roh Kudusnya? Bapak itu kembali menjawab, ada kok Pak, kalau Bapak itu ada Roh Kudusnya. Nah, saudara sekalian, itulah pemahaman yang sering terjadi di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan Roh Kudus. Seringkali orang itu punya pemahaman yang sempit, yang salah tentang Roh Kudus. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ada Roh Kudusnya? Bagaimana saudara menjawab? Apakah saudara ada Roh Kudusnya? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa pada saat saudara itu bisa mengakui dan berkata Yesus adalah Tuhan, aku percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sesungguhnya yang bisa memampukan kita berkata itu adalah Roh Kudus. Dan sebaliknya kalau ada orang berkata terkutuklah Yesus, dengan kata lain dia tidak percaya kepada Yesus, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya ini percaya kepada Yesus, saudara, sebagai Tuhan, Juru Selamat, tidak sekedar manusia, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi pada saat Bapak Ibu percaya pada Yesus, sesungguhnya di sana dalam kehidupan Bapak Ibu sudah ada Roh Kudus. Karena tidak mungkin Bapak Ibu percaya kepada Yesus kalau bukan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi perhatikan ini. Tetapi tidak semua orang yang percaya kepada Yesus itu hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Arti dipenuhi di sini, saudara, adalah hidupnya itu mau dipimpin, mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen yang hidupnya sudah ada Roh Kudus, dia mau hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya saudara, di nas pendahuluan tadi saya sengaja membacakan dalam Efesus 5 ayat 18 yang dikatakan demikian. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi perkataan Paulus ini dikatakan kepada orang-orang percaya di situ, di mana mereka sudah percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus, tetapi hidup mereka tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi hidup mereka dikendalikan oleh anggur. Mereka masih suka mabuk-mabukan. Mereka tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tapi mereka dipimpin oleh pengaruh anggur. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara,
Memang setiap orang yang percaya, ketika bisa percaya Yesus, dia sudah ada Roh Kudus. Tetapi tidak semua orang yang percaya Yesus hidupnya mau dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kata dipenuhi itu sama dengan kita membiarkan diri kita, membuka hidup kita secara penuh untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup bukan hidup berdasarkan kemauan kita sendiri. Bukan berdasarkan keinginan sendiri. Lu, gue, bukan gitu. Tetapi kita mau belajar tunduk kepada kemauan Roh Kudus. Dan peristiwa yang seperti itulah saudara, yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Di mana para murid Yesus dikatakan di sana mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi kata penuh di sini saudara, di dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka. Artinya pada saat itu saudara, mereka orang-orang yang sederhana itu hidupnya itu dikendalikan, dikuasai, diperintah, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saudara, ketika para murid itu hidupnya dipenuhi, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi saudara? Atau apa yang terjadi ketika seseorang itu hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa yang terjadi ketika seseorang itu hidupnya mau dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus? Yang pertama, melalui kisah Pentakosta ini saudara, bahwa orang yang hidupnya dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menghargai semua manusia. Saudara belajar dari peristiwa Pentakosta ini saudara. Yang pertama kita bisa belajar saudara, bahwa orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menghargai semua manusia. Apa buktinya kalau Roh Kudus itu menghargai semua manusia? Buktinya adalah ketika para murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbahasa yang lainnya. Dikatakan dalam bacaan tadi ayat yang keempat, bahwa mereka bukan berkata-kata dalam bahasa roh, tapi mereka berkata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa orang-orang yang pada saat itu hadir di tempat itu. Karena peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa pesta besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau seperti sekarang ini itu Idul Fitrinya orang Israel. Di mana pada masa Pentakosta ini saudara, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berada di luar negara mereka, yang menyebar di bangsa-bangsa lain, mereka kembali pulang ke situ. Dan mereka datang ke Yerusalem, membawa bahasanya mereka masing-masing. Saudara, yang menarik di sini saudara, ketika para muridnya dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Untuk apa saudara? Karena untuk menghargai orang-orang pada saat itu. Kalau saudara menghargai orang lain, saudara pasti tidak akan pakai bahasa binatang kan saudara? Kalau saudara menghargai orang lain, saudara juga tidak akan pakai bahasanya, bahasa Tuhan, bahasa surga. Orang mudeng orang itu saudara. Tapi saudara akan memakai bahasa manusia. Sebagai wujud saudara itu menghargai orang itu. Dan Roh Kudus ketika menguasai para murid, Roh Kudus memampukan mereka. Sehingga para murid ini dapat berbahasa lain. Yang pada saat itu mereka tidak pernah belajar bahasa itu. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus, mereka bisa memakai bahasa-bahasa bangsa lain. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa di hadapan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus itu, Tuhan juga ingin berkata kepada kita bahwa tidak ada bahasa yang paling suci di dunia ini. Semua bahasa sama, dan Tuhan bisa memakai semua bahasa yang ada di dunia ini untuk menyatakan karyanya yang besar. Karena itu pula saudara, Alkitab kita ini kan tidak ditulis dalam bahasa Ibrani Yunani.
tapi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, saudara. Implikasinya atau pesannya adalah bahwa Tuhan itu menghargai semua bahasa, semua manusia di dunia ini, saudara. Tetapi walaupun Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa yang mudah kita mengerti, pakai bahasa kita, tetapi seringkali kita tidak banyak membaca Alkitab itu. Saudara bisa bayangkan juga, kalau Yesus datang ke dunia, dia bukan pakai bahasa manusia, tetapi dia memakai bahasa malaikat. Orang yang datang kepadanya tidak akan bisa mengerti, saudara. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, dia memakai bahasa manusia. Kenapa? Karena dia menghargai manusia. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, saudara, dia akan menghargai manusia dengan cara dia berbahasa bahasa manusia. Yang berikutnya, saudara, ketika Roh Kudus itu menguasai hidup kita, dia akan menolong kita menghargai manusia yang lain. Caranya bagaimana, saudara? Berikutnya adalah, caranya adalah dia menceritakan akan perbuatan-perbuatan besar Allah. Bukan menceritakan perbuatan-perbuatan besar dirinya sendiri. Para murid itu walaupun memakai bahasa-bahasa yang berbeda, saudara, tetapi temanya sama. Isinya sama, yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, seringkali yang terjadi, saudara, orang mengklaim dirinya itu ada Roh Kudusnya, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi yang seringkali dia ceritakan itu adalah prestasi-prestasi rohaninya. Nih, aku tuh imanku lebih dewasa daripada kamu. Aku bisa berbahasa roh, kamu tidak bisa berbahasa roh. Kan lebih hebat aku kan, lebih dewasa aku kan. Nah, orang mengklaim dirinya ada Roh Kudusnya, tetapi yang dia ceritakan bukan perbuatannya Allah, bukan prestasinya Allah, tetapi prestasinya dirinya sendiri. Seringkali juga orang mengklaim dirinya ada Roh Kudusnya, tetapi seringkali menghakimi orang lain, menghakimi gereja lain yang dianggap tidak ada Roh Kudusnya. Nah, kalau seperti itu, roh siapa yang menguasai? Kita melihat dalam Alkitab, saudara, ketika para murid itu dipenuhi Roh Kudus, saudara, mereka menceritakan perbuatannya Allah, prestasinya Allah, bukan prestasinya dirinya sendiri. Berikutnya, saudara, cara Roh Kudus untuk menghargai manusia ketika menguasai para muridnya adalah itu menjadikan para muridnya itu tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang, lintas generasi. Dari anak-anak, pemuda, orang tua, hamba, budak, orang merdeka. Semuanya itu diberikan kuasa Roh Kudus itu. Tidak pilih-pilih, saudara. Jadi pada waktu Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang, kepada para muridnya yang adalah orang-orang biasa. Saudara bisa baca ayat 17. Akan terjadi pada hari terakhir, yaitu hari terakhir itu pada hari-hari itu. Setelah Yesus naik ke surga, setelahnya itu inilah hari terakhir. Yaitu Tuhan akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Semua manusia. Tidak hanya orang tertentu. Anak-anak, laki-laki, dan seterusnya, saudara. Jadi artinya apa? Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, dia tidak akan diskriminasi. Pernah teman saya itu bercerita, saudara, ketika dia itu masuk di gereja di Jakarta, sebuah gereja yang besar, yang kaya, saudara. Dia datang ke gereja itu dengan naik go-kart, saudara. Dengan naik Grab lah. Dan ketika dia masuk ke gereja itu, tidak ada orang yang menyambutnya, saudara. Mempersilakan duduk aja tidak ada, saudara. Dia sedih, saudara. Oh, gereja kok seperti ini ya. Menghargai orang, menyambut orang dengan apa yang dibawa oleh orang itu. Besok minggunya dia datang lagi ke gereja itu. Dia pakai mobil pribadinya. Mobil yang mewah, saudara. Dan dia pakai cincin berlian. Dan ternyata sambutannya beda, saudara. Ketika dia masuk ke gereja itu, dia sudah disambut, dipersilakan parkir
mobilnya di tempat yang terbaik. Dan dia dipersilakan duduk di tempat yang terhormat, saudara. Karena dia pakai cincin berlian. Saudara, itulah fakta yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita di gereja-gereja Tuhan. Seringkali roh diskriminasi itu masih terjadi, saudara. Tetapi kalau hidupmu ada Roh Kudus, saudara, engkau akan bisa merangkul semua orang. Engkau tidak membeda-bedakan orang. Dan peristiwa Roh Kudus juga menegaskan kepada kita semuanya bahwa yang namanya umat pilihan itu bukan hanya bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang lain, termasuk orang-orang Samaria, saudara, yang seringkali, saudara, diperlakukan secara diskriminasi oleh orang Yahudi, itu pun karya Allah juga disampaikan di sana. Karena Roh Kudus adalah roh yang menghancurkan benteng-benteng penghalang, menghancurkan tembok-tembok pemisah antara orang satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yang berikutnya, saudara. Yang pertama tadi, Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menghargai manusia. Yang berikutnya, Roh Kudus itu memampukan kita untuk bisa berseru kepada Tuhan. Saudara, kita baca ayat yang ke-21, saudara. Di sana dikatakan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudara, konteks di sini itu berseru ketika dalam kondisi yang tidak mudah. Jadi kondisinya saat itu, ketika ada orang berseru percaya pada Yesus, itu taruhannya nyawa, saudara. Karena sebagian besar orang pada zaman itu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan ketika ada orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka taruhannya itu nyawa dalam ancaman. Tetapi saudara, ketika di dalam kesulitan itu, ketika dalam ancaman nyawa, tetapi kita tetap bisa percaya dan berseru kepada Tuhan, itu adalah kekuatan Tuhan. Ketika Stefanus, saudara, di tengah ancaman lemparan batu orang-orang Yahudi membenci dia, tetapi Stefanus tetap bisa berseru, "Ya Allah, Anak Allah, Yesus Kristus yang duduk sebelah kanan Allah Bapa." Dia bisa percaya pada Yesus sementara dia dilempari dengan batu. Saudara, ketika kita dalam kesulitan, saudara, dan saudara masih bisa percaya kepada Tuhan, saudara masih bisa berseru kepada Tuhan, saudara tidak meninggalkan Tuhan, saudara tidak menduakan Tuhan, saudara tetap konsisten untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kesulitan demi kesulitan engkau hadapi, mungkin engkau menghadapi pergumulan yang begitu sangat berat, tetapi engkau tetap berseru kepada Tuhan. Engkau tidak datang kepada dukun, engkau tidak datang kepada orang pintar, engkau tidak datang kepada orang-orang lain yang selain Tuhan. Sesungguhnya ketika engkau bisa berseru pada Tuhan, walaupun hidupmu begitu sangat berat pergumulanmu, sesungguhnya Roh Kudus itu sedang bekerja dalam hidup saudara. Tetapi ketika hidupmu aman, ekonomi lancar, saudara, badan sehat, semua orang mengasihi saudara, engkau bisa berseru kepada Tuhan. Itu biasa, saudara. Tetapi ketika kesulitan menerpa, engkau mulai meragukan Tuhan. Engkau tidak lagi berseru pada Tuhan. Itu perlu dipertanyakan. Mungkin hidupmu ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu tidak engkau biarkan untuk menguasai hidupmu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui peristiwa Pentakosta ini, kita kembali diingatkan, saudara, apakah di tengah kesulitan karena dampak pandemi COVID-19 ini atau wabah corona ini,
Belum lagi kesulitan-kesulitan yang lain yang engkau hadapi, mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Apakah sampai saat ini engkau masih konsisten berseru kepada Tuhan? Atau engkau sudah mulai meninggalkan Tuhan? Kalau engkau lakukan itu, saudara, inilah kesempatan engkau bertobat. Engkau kembali kepada Tuhan. Engkau kembali menyerahkan hidupmu untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita melihat, saudara, sebesar apapun kesulitan yang dihadapi oleh para murid Yesus, mereka bisa menghadapinya itu. Kenapa, saudara? Karena hidup mereka dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan hidup saudara? Sudahkah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami. Engkau mampukan kami untuk menyediakan diri kami, membuka diri kami untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus secara total. Agar Tuhan, kehidupan kami dapat merangkul semua orang, kami dapat menghargai semua orang, kami dapat menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah daripada menceritakan kemegahan kami sendiri. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu juga kami akan dimampukan ya Tuhan, untuk tetap berseru kepada Engkau Tuhan, sekalipun kami dalam kondisi hidup yang tidak mudah. Tuhan, tolonglah untuk saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, baik berkaitan dengan sakit penyakit yang mereka hadapi, berkaitan dengan masalah ekonomi oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kesulitan apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, tolonglah mereka. Mampukanlah mereka untuk tetap berseru kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau, tidak menduakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, untuk Ibu Siolin. Kami juga berdoa untuk Bapak Bintoro yang dalam masa pemulihan, demikian juga untuk Bapak Andi Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan namanya Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka keteguhan di dalam iman mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan juga hiburkan untuk keluarga almarhum Bapak Jua Siang Hin Tuhan, yang barusan Engkau panggil ke rumah Bapak, supaya istri dan anak-anak dan keluarga besarnya diberikan ketabahan dan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kepada kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan umat Kristiani di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan di ibadah kali ini. Dasar persembahan akan saya ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Engkau mendapat dekat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, karena Tuhan berpesan, kawallah rencanamu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, pun dengan kuasanya. Dulukah engkau mendapat dekat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluangi hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati dari awal kehidupan kami sampai saat ini. Terutama Tuhan, pada hari ini kami Engkau berikan kesempatan secara khusus untuk boleh mengadakan kebaktian di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan kali ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikannya. Kiranya juga Tuhan tidak melihat berapapun nominal yang kami berikan Tuhan, tetapi kiranya Tuhan berkenan untuk melihat setiap tangan yang terulur dan setiap hati yang rela memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati juga untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan juga rasa tanggung jawab untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, mampukan kami Tuhan bukan hanya mempersembahkan dengan materi yang kami miliki, tetapi mampukan kami untuk boleh mempersembahkan totalitas kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh doa pinta kami ini Bapa hanya kami alaskan
Di dalam nama penebusan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kancah pergumulan dunia, GKI Parakan dipanggil menjadi garam terang dunia, jadi berkat bagi sesama. Jemaat GKI Parakan setia membangun iman untuk mewujudkan tekad memuliakan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, tunaikan tugas mulia, bersekutu bersaksi melayani di sepanjang masa sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria. Di kancah pergumulan dunia, GKI Parakan dipanggil menjadi garam terang dunia, jadi berkat bagi sesama. Jemaat GKI Parakan setia membangun iman untuk mewujudkan tekad memuliakan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, tunaikan tugas mulia, bersekutu bersaksi melayani di sepanjang masa sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.